Halo guys, selamat datang kembali ke channel Wheels Auto Garage. Di video ini kita akan nge-review mobil Honda HR-V tipe I ya. Memang saya sudah tahu sudah banyak nge-review mobil Honda HR-V ini ya guys ya. Apalagi yang tipe I ini. Tapi nonetheless ini adalah salah satu mobil SUV crossover yang dikeluarkan oleh Honda yang bener-bener bisa dibilang favorit daily driver saya. Jadi memang ini adalah sesuatu mobil yang saya dengan sepenuh hati ingin sampaikan kepada kalian bahwa ini mobil sangat pas lah intinya. Namun kayak biasa sebelum kita mulai review ini, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian setelah menonton video ini ya. Kalau kalian suka, jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Mari langsung kita mulai review ini ya guys. Nah, mobil Honda HR-V yang kita dapat ini adalah tipe D yang tipe E, yang pas di tengah. Dia ini mempunyai 3 tipe, ada yang tipe S, tipe E, tipe I, Special Edition, dan juga ada tipe yang paling tinggi mereka tuh, Prestige, beda mesin 1800 cc. Dan mobil ini kenapa saya bilang itu termasuk SUV terbaik di kelasnya, SUV crossover ya. Karena satu, dia mempunyai fitur yang cukup banyak dan berlimpah, dan juga sporty yang cocok untuk orang yang seumuran dengan saya lah, yang masih muda. Desainnya tuh sangat cocok guys, apalagi dengan facelift yang terbaru. Dia mendapatkan upgrade look yang lebih modern dan gahar lagi nih, dibantu dengan chrome grille yang sebelumnya hanya di tipe Mugen, tapi jadi lebih bagus nih gara-gara upgrade-nya sekarang. Dan jujur, head saya itu sangat dimanjai ya. Dengan kalau yang tipe E itu kan mulai harga sekitar 330 juta, tapi Anda bisa dapat diskon lebih sih kalau untuk tipe E. Dan itu diskonnya Anda bisa dapat mobil kayak gini nih. Yang paling murah, tipe S. Tipe S itu di sekitar harga 290 juta yang tipe manual. Dan kalau yang Prestige itu di hampir mendekati 400 juta tuh. Kalau yang tipe Prestige, karena dia lebih komplit. Walau Prestige ada sunroof dan mesinnya lebih besar. Nah, kayak yang saya bilang tadi, dia mempunyai fitur yang sangat berlimpah. Dia juga sudah punya lampu DRL yang sudah ada terus nih menyala sini. Tapi lampunya sayang sendiri, ini lampunya dia masih menggunakan lampu halogen untuk lampu. Dan kalau dari segi bannya, dia juga sudah menggunakan ban 17-inch alloy wheels. Dan dia juga sudah two-tone loh warnanya. Jadi saat kita lihat desainnya, itu dia keren, pas. Dan apalagi pilihan warna yang kita dapatkan ini disamakan dengan pemilihan bannya, itu jadi sangat bagus. Dan pengeremannya juga sudah menggunakan disc brake. Dan kayak teknologi yang bisa dilihat di luar, itu dia juga sudah ada keyless entry, dan dia juga sudah ada shark fin radio. Dan selain itu, sayangnya sih, dia mendapatkan looks yang bagus ya. Dan saat kita ke belakang, mari kita langsung cek belakangnya guys, karena bagasinya juga lumayan loh untuk mobil seukuran gini. Nah, ini saat di belakang kita juga melihat bahwa desainnya itu juga terus mengikuti ya. Desain yang bagus dari depan ke samping juga mengikuti ke belakang ini mobil. Dia mempunyai lampu rem yang sudah bagus ini, tapi menggunakan lampu rem yang biasa ya, bukan yang LED. Dan sini juga ada rem parking mundur serta parking sensor 2 di sini. Dan yang saya ngomong tadi tuh, untuk mobil seharga segini itu sangat worth it. Kenapa? Praktikalitasnya John, itu luar biasa. Nih, Anda lihat sendiri nih. Tuh. Ini adalah tempat storage yang bisa ditawarkan oleh mobil si HR-V ini guys. Nih kalian lihat, tempat penyimpanan tuh sangat amat luas. Dan floor to ceilingnya tuh masih bagus sekali guys di sini. Dan spaciousnya tuh pas sekali lah. Anda bisa muat koper, bisa muat barang-barang proyek dan segala pun masih muat. Jadi buat orang-orang kayak kita itu yang mau cari kenyamanan, keamanan, dan juga fungsionalitas, dapat sekali di mobil ini. Apalagi saat kita sekarang langsung cek interiornya ya. Waduh, bener-bener bakal dimanjain guys. Nah, ini nih yang kita ngomong di interior mobil ini yang kita bener-bener dimanjai ya. Kita mendapatkan dengan harga mulai dari 290 juta lah ya. Yang kita dapatkan itu kan 300 jutaan. Ini kita mendapat kualitas kokpit yang sangat amat
kualitas materialnya tuh bagus sekali loh. Ini adalah soft touch material, di sini juga soft touch material dengan desainnya dan looksnya tuh sangat amat futuritis dan elegan untuk dilihat guys. Anda mendapatkan full digital cluster untuk pengaturan AC-nya, climate control, dan kayak saya bilang sudah ada start stop engine yang teriluminasi dengan lampu merah ini. Jadi keren sekali bro, saya suka banget. Dan apalagi di sini gauge clusternya kita mendapatkan juga semi digital cluster lah. Ini ada lampu putih dan kalau Anda jalan dengan speed yang terprediksi, dia bakal kelihatan tuh warna hijau. Artinya kalau berubah hijau tuh jadi lebih ekonomis ya, ekonomi banget. Dan di sini juga ada banyak information yang lainnya yang sangat amat komplit, bener-bener dimanjai ya. Apalagi saat kita bandingin dengan kompetitornya yang real, itu ada kayak Eclipse Cross atau nggak si CX-3, dengan perbedaan harga tuh yang sangat beda. Dan ini tuh paling murah di kelasnya dan paling bagus untuk harganya loh. Kayak saya bilang komplit banget, ini teknologi nih. Dia ada 8-inch infotainment system dengan infotainment screen dan segalanya, ada mirroring juga, ada radio, sudah sangat amat komplit. Dan di sini dia juga ada multifunction steering wheel dengan pedal shift dan dia juga ada cruise control loh. Untuk harga segini sudah ada cruise control. Dan cruise control itu bisa ditemukan di tipe special edition, tipe E dan juga ada di Prestige. Dan di sini kayak Anda lihat, Anda juga mendapatkan auto hold. Kalau kayak di Mercy tulisan auto hold, di sini brake hold. Dan di sini juga ada lem tangan elektrik. Dan dia pun juga sudah ada climate control nih yang saya bilang. Pengaturan semua sudah full digital. Dan di sini mobil ini, Anda memang speakernya bukan terbaik, tapi dia ada 6 speaker total yang terada di mobil ini. Total ada 6 speaker guys. Dan kalau untuk lampu di sini dia masih menggunakan lampu halogen biasa. Dan kalau untuk praktikalitas nggak usah ditanya, banyak sekali. Ini adalah salah satu alasan kenapa saya juga demen sama ini mobil. Ini tuh storage penyimpanan di mobil ini tuh sangat amat luar biasa. Dan armrestnya masih bisa adjustable, Anda bisa naikkan dan turunan. Dan ini tuh Anda bisa tempat ngumpet lagi guys. Banyak banget praktikalitas yang ditawarkan untuk dari si mobil HR-V ini. Dan kayak di bawah Anda juga masih bisa tempat buat taruh barang sini, barang situ. Masih banyak sekali. Dan di situ juga ada tempat cup holder. Di sini juga ada glove box-nya di bawah sini lagi. Puas Anda dengan harga yang didapatkan, dengan semua dan kualitas dapatkan, puas sekali guys. Dan di sini Anda juga sudah dapat electrical retracting mirror. Nah, ada sudah electrical retracting dan juga sudah ada auto lock saat Anda bergemudi ya. Dan dia juga sudah auto. Tapi windownya nih auto hanya satu, belum 4-4-nya. Dan saat kita lihat ke belakang, tempat jok di belakang itu juga sangat amat luas tuh guys. Nih, saat kita beralih ke belakang, jadi kita kalau bawa penumpang, keluarga, atau siapapun tuh bener-bener dapat space yang luas. Dan di sini juga cukup nyaman loh. Anda duduk di sini dengan legroom yang lega, headroom yang cukup lega, dan dapat window yang cukup besar. Anda merasa, enak. Dan bisa dibilang jok yang menggunakan sini tuh cukup empuk. Dan karena ini dia tipe yang E, Anda mendapatkan semi leather lah, setengah leather. Ini fabrik, ini kulit. Kalau yang tipe Prestige itu udah full kulit guys. Kalau ini masih setengah-setengah. Dan tapi itu cukup nyaman kok. Armrestnya juga oke, dia armrest sudah kulit dan nyaman. Dan kalau untuk praktikalitas Anda bisa taruh tempat dan di sini taruh iPad bisa, taruh barang-barang sini bisa, dan ada cup holder lagi di sini di bawah situ. Jadi kalau dari segi praktikalitas itu sangat amat pas banget. Dan apalagi jangan dibicara untuk mesinnya ini mobil guys. Meskipun mesinnya 1500 cc itu cukup gesit yuk. Cukup gesit. Mari aja kita langsung cek sekarang guys. Nah, yang kalian lihat sekarang ini yang saya bilang tadi nih, mesin-mesin yang cukup mungil dengan teknologi CVT yang cukup oke loh untuk dibawa berkendara dan digentak saat Anda nyalip-nyalip ya. Ambillah kata saya dari itu karena enak banget nih saya ngebut dengan ini mobil. Ini adalah mesin 1500 cc dengan tenaga 118 horsepower dengan torsi 145 Nm. Dan ini menggunakan teknologi VTEC Honda CVT transmisinya. Jadi ya variable transmission tapi cukup halus dia guys transmisinya. Dan kalau buat nyalip juga enak karena torsinya buat ukuran mobil ini 145 Nm itu cukup oke loh sebenarnya. Dan kita bisa bilang bahwa mobil ini itu cukup irit. Dia menggunakan bahan bakar bensin kan hana dapat. Dan saat saya berkendara mobil ini itu yang saya mencapai itu 1:13 atau 1:13 tuh pencapaian BBM-nya tuh.
Dan mobil ini pun saya isi Pertalite tuh nggak takut, karena memang bisa oktannya pas kalau kita isi Pertalite, tapi lebih bagus ya, lebih tinggi juga lebih bagus. Dan tenaga itu semua dari itu mobil disalurkan kepada dua roda depan, karena mobil ini tuh front wheel drive. Dan suara mesin ini mobil tuh relatif cukup sunyi karena dia juga dibantu dengan muffler ya, jadi nggak masuk ke dalam interior kabin mobilnya. Nonetheless, itulah hanya kata-kata dari saya. Mari aja kita langsung bawa mobil ini ke jalan dan test drive mobil ini guys, dan merasakan seenaknya tuh kayak gimana sih. Nah, kita adjust dulu guys sebelum kita bawa ini mobil. Dan enak ini mobil sudah ada telescopic adjustment ya, jadi bisa sesuai pas dengan sistem pengemudi kita. Dan kalau memang misalnya adjustnya belum pas dari steering wheel yang sudah teleskopik, kita juga bisa menyesuaikan dengan tempat duduknya nih. Dan tapi sayangnya tempat duduknya itu belum elektrik, dia masih menggunakan manual ya. Mungkin di facelift ke depannya bisa tuh ditambahkan fitur sedikit sentuhan untuk lebih mewah lagi, untuk menambahkan electrical adjustment untuk pintunya dia. Tapi nonetheless fiturnya dia juga kayak saya bilang, buat harganya itu sudah oke kok. Nah ini nih, kita mulai masuk kepada dalam segi menyetir. Karena ini mobil saya bisa bilang itu adalah salah satu mobil Honda dengan nuansa menyetir yang sangat amat fun ya. Saya bisa berani bilang dia itu mendapatkan sensasi muda loh. Jiwa mudanya tuh sangat amat kerasa saat kita berkendara ini mobil. Kalau kita nyetir secara biasa aja, cruising around dengan normal gini, mobil ini juga bisa relax, bisa irit, dan bisa nyantai karena dia menggunakan suspensi MacPherson strut. Jadi suspensinya tuh sangat amat empuk dan nggak kasar. Dan selain itu, dia punya noise cancelling yang cukup oke loh untuk seharga 300 juta. Mobil ini suara dari luar ke dalam itu tetap masuk ya. Nggak bisa kita bandingin dengan sekelas kayak Eropa, Mercy, Audi, BMW. Tapi untuk sekelas Honda loh, dia mempunyai noise cancelling system di mana suara dari depan tuh nggak gitu masuk ke dalam, dan suara mesin tuh sangat amat sunyi. Beda kayak saya bilang mobil CR-V yang saya review waktu itu. Nah kalau anda mau lihat itu linknya, anda bisa sini nonton CR-V itu. Mesin CR-V, mesin Civic itu masuk semua loh suara mesinnya loh. Beda kalau yang sekarang kita menyetir. Kalau mesin HR-V dia tuh suara mesinnya tuh nggak masuk. Suara mesin dia tuh nggak masuk. Saya pernah coba juga tipe dia yang 1800 cc dan sama mesinnya nggak masuk tuh. Yang masuk dari si Honda itu cuma si CR-V sama Civic itu masuk. Kalau HR-V suara mesinnya tuh nggak masuk guys. Dan mobil ini mempunyai fitur teknologi yang sangat amat jarang di mobil yang 500 juta ya, saat kita bandingkan dengan brand Toyota, dengan brand Jepang lain. Contoh, Toyota Fortuner aja dengan sekelas mobil 500 juta, dia belum mempunyai Vehicle Stability Control dan belum punya Electrical Parking Brake. Di mana mobil ini sudah ada Electric Parking Brake dan juga sudah ada Vehicle Stability Control. Makanya tuh saya sangat amat jatuh cinta sama ini mobil gitu. Karena dibandingin rival-rival ya merek Jepang lain, dia tuh cukup komplit loh dengan harga yang ditawarkan ya. Tapi ya jelas, jangan kita bandingkan mobil ini dengan Mazda, karena Mazda itu udah beda segmen harga lah. Mazda udah kayak Jepang yang menuju ke Eropa. Itu blasteran itu mah. Kalau Mazda kawinan Belanda sama Jepang, dia blasteran. Kalau Mazda kan lebih high end. Tapi kalau Honda ini pas nih, middle tapi juga tetap klasi loh. Ini kayak anda lihat sekarang nih, instrumen digitalnya tuh itu menarik di mata loh. Instrumen digital di mobil itu sangat amat menarik, apalagi dengan konfigurasi dia yang sangat amat slanting kepada si pengemudi. Dan itu enak banget. Dan di sini steering wheel dia tuh nggak berat dan nggak enteng. Dan dia itu punya steering wheel yang juga fit out dengan tombol cruise control yang bisa enak banget tuh kita adjust itu saat dia sudah ada cruise control. Karena salah satu alasan saya pilih mobil ini itu karena ada sistem cruise control yang mereka. Dan sistem cruise control yang mereka itu bisa didapatkan di tipe dari yang tipe tengah sudah dapat cruise control, dan itu suatu hal yang langka tuh. Biasanya kalau di tipe-tipe mobil yang mahal yang lain itu mesti tipe yang lebih tinggi baru dapat fitur cruise control. Tapi kalau ini dia sudah dapat di tipe yang standarnya, di tipe yang tengah lah. Dan dia pun juga sudah ada infotainment screen yang cukup oke, yang bisa dibilang relatif cukup fungsional lah. Dan sound system di mobil ini juga cukup oke kok, cukup bagus.
Saya lupa nih. Saya lupa kasih tau bahwa handling di ini mobil menggunakan front wheel drive kan, dan dengan sistem vehicle stability control, handling di ini mobil tuh jadi lebih enak lagi. Handling ini itu salah satu enak loh, digabungkan dengan tenaga 118 horsepower dan 145 Nm yang ditawarkan oleh mobil ini. Saat kita menyalip itu nuansanya tuh sangat amat enak sekali guys, menyalip pakai mobil HRV ini. Dan apalagi kalau kita mau lebih nekat lagi, kita bisa menggunakan sistem pedal shiftnya mereka. Sistem semi manualnya bisa kita gunakan dan jadi semacam pedal shift gitu, dan itu enak sekali guys. Dan mobil ini bisa dibilang itu pedalnya di bawah sangat amat responsif. Saat kita pencet gas dikit, dia langsung berakselerasi. Sangat responsif tuh. Dan steering wheelnya pun juga bisa dibilang cukup responsif. Kalau kita gerakan kiri sedikit, mobilnya tuh shift ke kiri langsung guys. Dan ini mobil, saya bilang nih, point of view-nya tuh kayak mobil Lexus, sangat amat merucut ke depan. Jadi itu sangat amat bagus tuh guys. Saat Anda lihat ke kiri kanan, point of view juga bagus, door to window ratio-nya nggak pelit-pelit. Dan itu jadi hal yang enak lah, field of view nggak terbatas. Yang saya minta itu mungkin di HRV berikutnya ada fitur blind spot monitoring, jadi dia bisa menyaingi si Mazda tuh, jadi pas banget. Dan ini mobil juga mempunyai yang, nih saya ingin praktekkan nih. Nah, dia juga punya radius puter yang cukup oke guys. Radius puter itu Anda lihat tadi kan, itu cukup oke tuh radius puter yang ditawarkan untuk si mobil HRV ini. Jadi it's a all-rounder street car. Memang Honda menciptakan mobil ini kan untuk membuat jadi street car yang daily driver yang pantas ya. Dan saya bisa akui guys, setelah saya menyetir mobil ini selama bisa dibilang sekitar 2 minggu saya bawa mobil HRV 2020 ini, saya tuh merasa jatuh cinta dengan kualitas yang ditawarkan dan fitur dan teknologi yang ditaruh di mobil ini guys. Benar-benar dimanjai dengan fitur-fitur yang sangat berlimpah. Selain itu sih, yang saya bisa bilang ya, komplain saya setelah saya membawa mobil ini itu hanya dalam segi satu, kamera mundur. Kamera mundur itu jelek banget. Kamera mundur itu lihat tuh jelek banget. Mobil secanggih ini keren, tapi kamera mundur tuh sangat amat jadul gitu, kelihatannya jelek. Tapi ya selain itu sebenarnya sih, kedua di steering wheel nih, mobil udah kerasa sporty, iya jelas betul. Tapi masa sarung setirnya itu masih menggunakan macam rubber? Anda mendapatkan kulit nih, kalau Anda pakai yang special edition atau nggak Anda beli tipe prestige. Tapi ngapain? Special edition kan hanya beda dari segi lampu. Lampu udah LED, udah putih, dan dapat ini, tapi ngapain? Gitu loh, sayang. Kenapa nggak langsung dikasih kulit gitu? Terus yang prestige, oke lah, kalau tipe prestige tuh oke, dia dapat sunroof, terus kalau nggak salah dapat velg lebih besar, dan dia juga mendapatkan sunroof, velg tipe lebih besar, dan dia juga kalau nggak salah mendapatkan, oh iya, ini steering wheel yang sudah kulit, dan dia dapatkan airbag lebih banyak. Kalau ini kan airbag cuma ada di depan sini. Kalau yang prestige yang komplit itu dapatkan airbag di sini, ke side curtain airbags ada 2 tambah lagi. Tapi kalau dari segi audio kenyamanan ya semua sama aja sih guys, semua sama aja, nggak gitu banyak perbedaannya. Nah, mobil ini nih saya bisa komplain lagi itu udah sih sebenarnya, udah itu aja. Karena suspensi enak, handling enak. Buat harganya ya, buat harganya itu oke loh. Buat harganya itu oke, dan yang canggih loh teknologinya loh. Udah digital segala, dan enak dilihat aja, elegan. Fitur komplit, dapat sport mode lagi, bisa pencet tombol S. Wih, benar-benar dimanjakan lagi oleh suatu mobil Honda ya. Dan salah satu yang membuat saya suka main mobil itu kemurahannya sih. Mobil harga murah, tapi kualitas nggak kelihatan murahan. Terus maintenance-nya murah, isi bensin nggak mahal, cuma 400.000 full tank pakai Pertalite. Murah ini mobil guys. Saya benar-benar jatuh cinta sekali guys. Ini mobil irit lagi, 1:13 kayak saya bilang tuh, irit banget. Irit, bensin murah, nggak rewel. Oke lah ini mobil lah. Mobil Honda HR-V ini, kayak saya bilang tadi sebelum, memang udah banyak nge-review mobil HR-V, tapi saya ingin aja nge-review, sharing lagi untuk kalian, karena kayak ya saya ingin aja sharing ini untuk kalian, karena ini mobil musiknya lebih laku lagi nih, ini mobil nih. Karena kalau kan kita tahu ya, mobil HR-V yang 2016 tipe tipe E second itu udah di bawah 200 juta loh. Oh kan lumayan kan.
Tapi ya, itulah, itu masih jadi bahan pertimbangan untuk kalian lah. Jadi itulah review saya untuk mobil CHR-V ini. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini, dan terima kasih sudah mau mendengar suara saya. Kalau kalian ada saran, komplain, atau kritik, mohon tinggalkan itu di comment section di bawah. Jangan lupa juga, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di-share video kepada teman-teman kalian. Dan kalau kalian ingin follow Instagram saya juga, bisa langsung di-follow. Ini link Instagramnya, Brian_Wilson423, Instagram saya. Terima kasih telah menonton sampai sejauh ini. Ketemu lagi di video berikutnya.